Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkam syar'iyyatan mikasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita waktu sampai dengan malam ini. Allah sampaikan kita akhirnya di bulan Ramadan, bulan yang sama-sama kita tunggu, bulan yang sama-sama insyaallah akan kita rasakan, yang akan memberikan juga kebaikan-kebaikan bagi kita. Allah limpahkan di dalamnya banyak sekali karunia-karunia, limpahan-limpahan yang tidak terbatas. Dan kita berdoa pada Allah, kita memohon pada Allah, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada ujung Ramadan. Allah istiqomahkan kita dalam setiap malam-malam dan siang-siangnya. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan salah satu daripada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapapun yang telah memanfaatkan bulan Ramadan untuk melakukan saum pada bulan itu, lalu kemudian dia melakukannya dengan penuh keimanan dan penuh dengan perhitungan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dia apapun yang telah dia buat di masa yang lalu. Atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa saja yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, kalau siangnya dia berpuasa, maka malamnya dia menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa dia yang telah dia buat di masa yang lalu. Alhamdulillah, Al-Fatih Musola ini alhamdulillah senantiasa berkembang. 4 tahun yang lalu mungkin belum ada yang ngerasain di luar. Nah, sekarang Anda mendapatkan kehormatan di luar, alhamdulillah. Nah, berarti itu sudah berkah. Arti berkah itu adalah nama waziyadah. Sesungguhnya dia berkembang dan bertumbuh. Artinya alhamdulillah, kalau kemarin mungkin masih 2 atau 3 soft pas tahun-tahun pertama, sekarang sudah sampai di luar. Dan Anda mendapatkan bonus lagi karena hari ini yang ngisi kultum adalah saya. Jadi bukan 7 menit tapi 70 menit kayaknya. Tapi insya Allah nggak akan selama itu. Tapi saya minta sedikit waktu untuk menjelaskan tentang ayat-ayat yang barusan saya bacakan tadi, supaya memberikan kita insight yang baru tentang Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, kebanyakan di antara kita senantiasa mungkin sampai saat ini menyamakan antara Ramadan itu bulan puasa, gitu kan ya. Jadi Ramadan itu puasa, seringkali seperti itu. Biasanya kalau sudah seperti itu yang terjadi itu berat sebenarnya. Maka sebenarnya walaupun ada orang yang mengatakan marhaban ya Ramadan, itu ternyata cuma tulisan di spanduk aja. Ternyata mungkin hatinya belum rohaba. Marhaban artinya adalah rohaba, asal katanya artinya adalah lapang, luas, ada tempat, ada space. Maka orang-orang Arab mengatakan rohbah wasa'ah. Kemudian kami menerima engkau dengan lapang dan luas. Ayo sini datang, kami masih punya tempat untuk kamu. Ayo sini yuk, bareng-bareng kita di sini. Kami masih luas untuk menerima kamu sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang berkata marhaban ya Ramadan, kemudian dia bilang, wah kayaknya baru kemarin Ramadan itu. Kayaknya cepet banget ini kayaknya sudah Ramadan. Kenapa? Karena yang kepikir adalah Ramadan selalu saum, kan gitu kan ya. Lalu kemudian kita menganggap Ramadan itu bulan yang sulit, senantiasa diibaratkan bulan yang sulit, bulan yang susah. Kenapa? Ngurangin makan sementara kerjanya nggak berkurang, bahkan mungkin bertambah, gitu kan ya. Kemudian kita sudah merasa kita menyamakan antara Ramadan dengan bulan puasa. Padahal di dalam Al-Quran tidak hanya begitu ceritanya, tapi Allah pisahkan dengan sangat jelas di dalam surat Al-Baqarah itu, surat 183 Allah sampaikan tadi yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, di situ disebutkan syiyam.
Baru kemudian dalam ayat yang berikutnya disampaikan baru syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak ada kemudian di situ urusan dengan puasa karena puasa dimention sebelum dan sesudahnya. Baru kemudian setelah menyebutkan Ramadan itu ada urusannya dengan Al-Qur'an, baru Allah kemudian menyampaikan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka setelah Anda menyaksikan bulan Ramadan ini, Anda kemudian mensyahidkan bulan Ramadan ini, maka berpuasalah. Nah, sebelum saya cerita sedikit tentang puasa, teman-teman sekalian, teman-teman harus paham. Pernah nggak sih teman-teman nanya, sebenarnya kenapa sih nama Ibrahim itu selalu disebutkan dalam hidup kita? Iya nggak sih? 5 kali kita puasa, Ibrahim tersebut atau tidak? Hampir semua yang kita berikan pada Rasul kita Muhammad yang kita cintai, kita juga berikan pada Ibrahim. Contoh, Allahumma sholli ala, mau pakai Muhammad, mau pakai Sayyidina, yaitu urusan teman-teman ya. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad taruhlah, wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala. Di situ Ibrahim disebut juga. Ya, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad, kita bersalawat kepada kemudian Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu senantiasa dapat yang sama. Rasul dapat salawat, Ibrahim dapat salawat. Rasul dapat kemudian barokah, kemudian kita juga mendoakan barokah kepada Nabi Ibrahim. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, hampir semua ibadah-ibadah kita itu ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Ketika kita misalnya membaca membaca doa iftitah misalnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu perkataan siapa? Perkataannya Nabi Ibrahim. Innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifa. Baru kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita berbicara tentang Islam, dan kita sudah tahu sama-sama hadisnya, bunyal Islam ala khams, sesungguhnya itu dibacain setiap hari kemarin pas bulan Ramadan gitu kan ya, hadis arba'in itu, sesungguhnya dibangun Islam atas 5 pilar atau 5 dasar gitu kan ya. Yang pertama adalah apa? Syahadat. Kalau kita bersyahadat, apa yang kita lakukan di sini sebenarnya? Yang kita lakukan adalah bertauhid kepada Allah. Kita tidak mensekutukan Allah sama sekali. Kita sama sekali nggak menganggap Allah tuh ada tandingan sama sekali. Dan ini kira-kira yang diajarkan pertama kali oleh siapa? Yang terkenal? Ibrahim. Ketika dia mendapati orang-orang yang menyembah bintang, dia bilang, kenapa kamu menyembah bintang? Orang bilang, bintang keren bro, kalau zaman sekarang. Lalu bilang, iya keren juga ya. Nah, ini siasatnya Ibrahim. Tapi kalau kalian nyembah bintang, kenapa nggak bintang itu aja lebih gede? Lalu kemudian mereka bilang, iya juga ya, kenapa kita nggak bintang itu aja lebih gede? Lalu mereka bilang, ya udah bintang itu aja yang lebih gede. Ibrahim bilang lagi, kalau nggak gitu kenapa bulan aja, bulan lebih gede? Oh ya, bulan aja lebih gede ya. Tapi bulan jatuh, ya sudah matahari aja, matahari lebih gede. Lalu kemudian, iya juga ya, kenapa nggak matahari? Mereka sama matahari, lalu kemudian matahari juga tenggelam. Maka Ibrahim bilang, sudah sembahlah saja Tuhan semesta alam, Tuhan yang punya segala-galanya, namanya Allah. Maka dia memperkenalkan konsep tauhid di situ. Kemudian dia kembali lagi pada keluarganya. Dia komplain pada keluarganya. Kenapa kamu menyembah sesuatu selain Allah? Mahadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa sebenarnya patung-patung ini yang senantiasa kalian sembah senantiasa? Ini apa ini sebenarnya ini? Kenapa kalian nggak cuma nyembah satu saja? Yang kemudian dihancurkan semuanya, kemudian tinggal satu. Ini ajarannya Ibrahim. Syahadat ajarannya Ibrahim. Salat gimana? Sama, yang sudah pernah pergi umroh, di situ kemudian ada dalil di dalam Al-Quran, wa ja'alna min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah kemudian tempat Ibrahim itu sebagai tempat salat. Karena zaman dulu Ibrahim juga sudah melakukan salat. Haji apalagi, hampir seluruh prosesi haji itu adalah kemudian bagaimana kita mengingat perjuangannya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Lempar jumroh, apalagi motong kurban, apalagi tawaf, sa'i gitu kan ya. Lalu kemudian minum air zam-zam, itulah kemudian bagian daripada situ semua. Zakat misalnya, zakat walaupun secara tidak langsung disebutkan, tapi disebutkan di dalam Al-Quran tentang Ismail, anaknya daripada Nabi Ibrahim, yang menyaksikan kemudian Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah sekaligus menjadi orang yang kemudian disembelih pada saat itu. Apa kemudian dikatakan dalam Al-Quran? Wa kana ya'muru bis-sholati wa zakah. Karena itu Ismail menyuruh pada wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati wa zakah. Dia menyuruh pada keluarganya senantiasa melakukan sholat, senantiasa melakukan zakat. Berarti Ismail nggak mungkin dapat kecuali dari bapaknya siapa? Ibrahim. Termasuk puasa juga sama. Puasa juga dengan secara tidak langsung berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Lah kenapa bisa begitu? Oke, coba lihat teman-teman sekalian, coba lihat baik-baik. Ibrahim itu punya anak. Anaknya namanya siapa? Ismail sama Ishak.
Dua-duanya ini ketika kemudian mendampingi Nabi Ibrahim ketika berdakwah, Nabi Ibrahim sangat sayang dan kemudian mewarisi agama kemudian tauhidnya pada dua anak ini. Nah, ketika kemudian Ibrahim membangun Ka'bah, dia berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Dan kemudian ketika Allah kemudian menerima permintaan Nabi Ibrahim, tidak langsung kemudian dikabulkan pada saat itu. Diberikan kemudian nabi-nabi setelahnya, dan kemudian diberikanlah kemudian Ishak, diberikanlah kemudian Ismail dan nabi-nabi seterusnya. Nah, pertanyaannya, Nabi Ibrahim berdoa begitu di mana? Depan Ka'bah. Ketika dia membangun Ka'bah, berarti orang-orang di antara yang menyembah Ka'bah ini nanti akan dilantik daripada dia seorang nabi. Yang kemudian tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, keberadaan Allah. Kemudian wa yu'allihumul kitab, yang kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab, hukum-hukum wal hikmah dan kebijaksanaan di dalamnya, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka. Inilah doa Ibrahim kepada mereka semua. Nah, ketika kemudian seterusnya, kira-kira keturunannya Ismail yang jadi nabi siapa? Cuma satu, nggak ada yang lain. Kalau keturunan Ishak banyak tuh. Ada kemudian nanti Yakub, ada kemudian 12 Bani Israel, Yusuf di situ ada, kemudian turun lagi, Musa dan seterusnya sampai Isa yang terakhir. Kemudian 600 tahunan setelah itu muncul nabi, tapi bukan dari garisnya Ishak, tapi dari garisnya. Oke, berarti siapa yang kemudian memenuhi semuanya doa daripada Ibrahim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Ismail, gitu kan ya. Kapan kemudian dia penuhi? Ketika dia menjadi seorang nabi. Kapan dia menjadi seorang nabi? Kapan ketika dia membacakan ayat-ayat Allah? Kapan dia mengajarkan Alkitab? Ketika dia menerima Al-Quran. Al-Quran turun kapan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Coba perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Kita mengartikan bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Tapi Allah pertama-tama di dalam Al-Quran itu tidak menyebut bulan Ramadan sebagai bulan puasa, tapi disebut sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa Al-Quran ini sangat penting sekali? Coba bayangkan teman-teman sekalian. Yahudi dari dulu ke dulu mereka senantiasa dapat nabi. Mereka selalu dapat nabi dan mereka sangat bangga dengan keturunan mereka yang banyak sekali dapat nabi. Mereka bangga-banggain dengan semua orang. Kami bangsa terpilih. Kenapa? Kalian nggak dapat nabi, kami dapat nabi. Setiap kemudian kami nabinya wafat digantikan dengan nabi yang lain. Kulamma halaka nabiyun khalafahu nabiyun, seperti kata Rasulullah. Maka kami semua dapat nabi, kalian tidak. Kami dapat keutamaan, kalian tidak. Itu yang mereka bangga-banggain di mana-mana. Dan coba bayangkan, pasca daripada kemudian Isa, mereka ada kekosongan nabi selama berapa lama tadi? 600 tahun, dan mereka sangat-sangat menunggu nabi. Pembahasannya kayak kita mungkin kayak misalnya akhir zaman, kira-kira gitulah. Senang dengar ceramah-ceramah akhir zaman? Nah, kalau Anda senang dengar ceramah-ceramah akhir zaman, biasanya Anda tuh ngelihat semuanya tuh berdasarkan akhir zaman gitu kan ya. Wah, ini kayaknya ada mata satu ini. Wah, luar biasa ini. Kayaknya saya tuh juga pernah lihat mata satu kayaknya di Al-Fatih itu kayaknya itu kan ya. Itu lambang Al-Fatih yang bulat-bulat tuh kayak mata satu. Oh, ini jangan-jangan Dajjal ini kan itu ya. Semua antum artikan dengan masalah kiamat kan. Kenapa? Karena antum menanti-nantikan hari kiamat karena itu dibahas terus. Kira-kira di zamannya Yahudi, di zamannya kemudian orang-orang Yahudi yang dibahas hari kiamat atau datangnya Nabi? Yang lebih populer dalam pembahasan mereka. Dalam tiap kajian-kajian mereka yang dibahas sama mereka adalah bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman. Bagaimana ciri-ciri Nabi yang akan muncul nanti untuk kita. Bagaimana ciri-ciri Nabi yang dijanjikan oleh Isa Al-Masih. Itu bahasanya terus. Maka mereka sangat mengharapkan Nabi. Dan mereka banyak tinggal di Mekah atau Madinah. Mekah atau Madinah? Yahudi. Madinah. Karena di Mekah orang-orang Quraisy. Ayat ini turun ketika Rasul di Madinah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sedangkan di Madinah yang lebih banyak orang mana tadi? Orang Yahudi. Dan ketika awal-awal kemudian Rasul di sana, itu tidak ada perbedaan yang sangat tajam antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Yahudi. Pada dasarnya orang Yahudi nganggap orang Muslim, kayaknya mereka cuma ikut-ikut kita aja, kira-kira gitulah. Jadi mereka nggak semarah orang-orang kafir Quraisy ketika melihat Islam. Karena orang kafir Quraisy dengan Islam kan perbedaannya sangat jauh sekali. Tapi kalau orang Yahudi dengan Islam perbedaannya jauh atau tidak? Tidak. Buktinya apa? Sholatnya ngadepnya tempat yang sama. Sama-sama ngadepnya ke Baitul Maqdis. Mereka puasa di waktu yang sama. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ayam ma'dudat yang mana? Kama kutiba ala ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Puasa sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Gak ada yang aneh di situ. Orang Yahudi puasa ayamul bid, 3 hari setiap bulan pertengahan bulan. Orang Muslim juga mengikuti puasa begitu.
Orang Yahudi puasa Asyura. Maka kemudian Rasul katakan kita lebih wajib, maka kita juga puasa Asyura. Tidak hanya mereka, kita lebih wajib untuk kemudian memperingati itu. Maka kemudian kita puasa Asyura. Salatnya sama, puasanya sama, hampir semuanya sama. Rasul kemudian ngomong tentang Musa, mereka meyakini Musa. Rasul ngomong tentang Daud, mereka meyakini Daud. Rasul ngomong tentang Sulaiman, Sulaiman adalah nabi yang sangat mereka kagumi. Ada perbedaan atau tidak? Tidak ada sampai di sini. Tapi begitu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, membicarakan tentang ayat-ayat Quran pada mereka, lalu kemudian mengatakan bahwa saya adalah seorang nabi yang kemudian diutus oleh Allah, pemenuhan daripada doa Nabi Ibrahim. Kira-kira Yahudi tertarik atau tidak? Kira-kira Yahudi tertarik atau tidak? Di sini mereka bilang, enggak, jangan ikutin dia. Lalu padahal udah ditunggu lama. Mereka udah tahu nih bahwa ini adalah yang dijanjikan. Tapi ketika mereka melihat ini bukan daripada keturunan daripada Ishak, maka mereka tidak mau. Jangan ikuti dia. Dia cuma bohong. Sini saya jelaskan. 10 alasan kenapa Muhammad bukan nabi. Nah, itu kalau YouTube zaman sekarang kan gitu kan ya. Nah, mereka buat-buat seperti itu terus. Nah, ketika ini terjadi, maka Allah memutuskan pada saat itu di Madinah itu mulai muncul ayat-ayat yang membedakan antara Yahudi dengan Islam. Antara kemudian agama-agama yang lain dengan Islam. Apa yang pertama kali? Dipindahkan kiblat. Jadi awalnya kiblatnya sama, dan kalau selama kiblatnya sama itu pasti akan orang menganggap Yahudi sama Islam sama saja, sama-sama sholatnya ke arah Baitul Maqdis. Dipindahkan kiblat. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 16 bulan dikabulkan pada saat itu. Kiblat pindah ke Mekah. Maka kemudian sekarang orang-orang Muslim sudah punya sebuah kota yang baru menjadi kiblat, sudah punya tujuan yang berbeda dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi dicatat bagaimana herannya mereka ketika pindah kiblat itu. Apa kata mereka? Loh, kok kamu pindah sih? Bukannya kamu dulu kiblatnya ke sini? Kenapa kau pindah ke sana? Pertanyaan saya, kalau orang Yahudi nggak peduli, kenapa dia ribut? Untuk sekalian. Berarti ini adalah kayak apa ya? Ini mantan yang tersakiti, untuk sekalian. Jadi ketika Rasulullah sholat tempat yang sama dengan mereka, mereka nggak merasa terganggu. Tapi ketika Rasul pindah kemudian kiblat, harusnya mereka bilang, ya sudah bagus, nggak usah ikut-ikut kami. Tapi mereka malah bilang, kenapa kamu pindah? Kenapa kamu ke tempat yang lama saja? Karena mereka sadar betul, ini orang-orang Muslim sudah mulai berubah. Allah mungkin tidak lagi memilih mereka sebagai bangsa yang pilihan. Nah, ketika itu pindah, diikuti oleh perbedaan-perbedaan yang lain. Allah katakan sudah, nggak usah lagi ikut puasanya orang-orang Yahudi. Sekarang kalian punya puasa sendiri. Kapan puasa kalian? Ketika bulan Ramadan. Sekarang kalian punya kitab sendiri. Apa kitab kalian? Al-Quran yang sudah disempurnakan. Maka inilah kitab kalian, berbeda semuanya daripada orang Yahudi. Semuanya berbeda. Dan itu terjadi kapan? Ketika Al-Quran diturunkan secara sempurna. Bayangkan teman-teman sekalian, itu kisah seumur hidup dunia, ya, kisah ribuan tahun dunia itu berganti satu titik ketika Al-Quran itu keluar. Kisah hidup dunia itu berganti untuk selama-lamanya. Jutaan orang itu terganti untuk selama-lamanya ketika turun Al-Quran di situ. Berganti kemudian yang namanya kepemimpinan, berganti kemudian yang namanya bangsa pilihan, berganti kemudian namanya umat pilihan. Allah mulai katakan, mulai dari sekarang, yang kemarin-kemarin sudah saya kasih kepada kalian, enggak lagi. Sorry, sudah enggak lagi. Karena kalian terlalu parah kalian itu. Karena sifat kalian itu loh. Kalian menanti-nantikan Nabi, ketika datang Isa mereka bilang, enggak, bukan Isa. Saya sebutkan 26 alasan kenapa Isa bukan Nabi. Kan itu kan ya? Itu mereka lakukan. Lalu kenapa? Karena mereka bicara begini, tenang saja, Tuhan kan milih kita sudah. Kita nggak ada masalah. Kalau kita tolak ini, paling nanti datang lagi setelah ini, nggak ada masalah. Nah, kita bunuh juga nggak ada masalah, kan kita disayang sama Tuhan. Itu kan kata-kata mereka dalam Al-Quran kan begitu. Kalau mati kami nggak akan masuk neraka, kami pasti akan masuk surga. Kenapa? Kami bangsa pilihan Tuhan. Allah kata sudah tidak lagi. Sekarang kalian tidak lagi, maka ini adalah sebuah agama yang sekarang untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia. Namanya adalah Islam. Lalu Al-Quran diturunkan di sana, mengubah segala-galanya, dan itu terjadi pada bulan apa? Ramadan. Artinya yang pengen saya share di sini pertama, teman-teman sekalian coba lihat baik-baik. Kalau Ramadan itu adalah sebuah titik yang bisa mengubah seluruh dunia, mengubah kemudian sebuah peta perjalanan hidup manusia, semuanya sempurna dan untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, kalau begitu, kalau kita serius dalam bulan Ramadan ini, kira-kira apa yang bisa berubah dari diri kita kalau kita perhatian pada Allah, pada Al-Quran, dan pada Ramadan ini? Pasti ada perubahan besar yang bisa diberikan pada diri kita. Pasti ada. Itu jangankan antum sendiri, manusia semua tuh berubah jutaan. Bahkan sejarah hidup manusia tuh berubah sejak titik itu. Apalagi kalau kita harusnya berubah banyak sekali. Nah, karena itulah kemudian Allah katakan huda linnas. Mulai dari sekarang agama bukan untuk orang Yahudi lagi, tapi untuk bagi manusia semuanya. Artinya adalah apa? Islam adalah agama universal. Dan di antara bulan-bulan yang lain Allah sampaikan ini pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas. Artinya adalah apa? Di bulan Ramadan inilah Anda harus lebih banyak berdakwah pada orang-orang yang bukan muslim. Bukan kemudian kita lebih banyak untuk diri kita sendiri, tapi untuk memperkenalkan kepada manusia. Kenapa ini huda linnas wa bayyinatim minal huda, dan dia sekaligus sebuah mukjizat yang ada di dalam petunjuk.
Kenapa? Karena berbeda dengan orang-orang yang lain. Ini saya sudah jelaskan berkali-kali. Kalau Anda misalnya bagian daripada umat Nabi Musa, kemudian Anda berjalan ketika laut terbelah, kemudian kiri dan kanan seperti gunung. Kira-kira Anda gimana? Ya Allah, ya Rob, gila. Kering bro, gak basah bro. Lihat bro, ini kayak dinding bro, kayak gunung bro. Teman-temannya ada kerang-kerangnya airnya di situ. Dia bisa lihat teman-temannya, bro gimana bro kabarnya? Fine, gitu, nah, silahkan jalan itu kan ya. Kemudian yang dia jalan situ, sampai kemudian dia lewat, dihempaskan kemudian orang-orang Fir'aun. Kalau Anda ngeliat itu kira-kira gimana? Gila. Lah mungkin kita aja sekarang bacanya. If akhraqna alu fir'auna gitu kan ya. Lalu ketika dihempaskan orang-orang Fir'aun, lalu ketika kejadian kita ini biasa-biasa aja. Tapi kira-kira kalau Anda orang Yahudi yang kemudian baca ayat itu kira-kira gimana? Mungkin sudah bercucuran air mata mengingat peristiwa itu. Pertanyaan sederhana. Kalau andaikan antum melihat mukjizat seperti itu dengan mata dan kepala sendiri, antum percaya atau tidak bahwa Musa adalah seorang nabi? Percaya. Kalau antum punya anak, Musanya sudah tidak ada, gimana caranya mewariskan itu pada anak Anda? Anda cerita pada anak Anda, bro, Dek, kemarin itu ibu, pas kemarin tepat di titik itu ibu berdiri loh. Ibu ngelihat, ya Allah, Musa belah lautan. Anaknya kira-kira gimana? Masih umur 5 tahun. Gila, begitu ya bu, keren banget bu. Tapi begitu dia 15 tahun atau 20 tahun, Anda cerita-cerita terus yang sama, dia bilang apa? Sebentar. Kamu mau cerita yang urusan yang itu tadi ya, yang gunung-gunung tadi itu ya. Yang kemudian laut-laut yang terbelah itu tadi ya. Saya sudah dengar dari lama itu. Dia nggak akan percaya lagi, kenapa? Karena dia nggak lihat, bisa dipahami teman sekalian. Nah karena itulah ketika Al-Quran diturunkan, berarti tidak boleh sama seperti yang lain. Ini harus mujizat yang bisa diulang-ulangi terus kemudian kadar mujizatnya. Dengan cara apa? Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebuah kemudian risalah yang pertama yang digabungkan antara petunjuk dan mujizat jadi satu. Sebelum-sebelumnya nggak begitu. Musa punya petunjuk, Musa punya hukum, tapi itu bukan kemudian kitabnya. Paham sampai di sini teman sekalian? Mujizatnya lain lagi. Dia bawa al-wah sebagai petunjuk daripada Allah, tapi mujizatnya adalah tongkatnya. Mujizatnya adalah tangannya yang bisa bercahaya. Mujizatnya adalah dia bisa membelah lautan. Kan gitu kan ya? Isa juga sama, dia bawa Injil, tapi bukan itu mujizatnya. Mujizatnya adalah dia menghidupkan orang mati. Dia menyembuhkan penyakit buta, lepra, kusta. Itu mujizatnya. Tapi Al-Quran, mujizat dan petunjuknya jadi satu. Wa bayyinatin minal huda. Kalau kita sudah punya kedua ini, wal furqan, maka kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah kemudian di dalam Al-Quran. Dan tidak selesai sampai di situ. Allah katakan kemudian, famang syahida minkumus syahra falyasum. Coba lihat baik-baik. Rasul mengatakan begini. Apa namanya? Tentang dalil ru'yat itu. Man ro'a, apa namanya? Bukan man ro'a. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata yang dipakai di situ apa? Ru'yah. Ru'yah berasal dari kata ro'a, melihat. Berarti melihat itu dengan mata. Kira-kira kalau ro'a sama syahida sama atau tidak? Kalau syahida itu dipakai di mana kira-kira? Di syahida dipakai di mana? Dalam syahadat kita. Apa omongan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu seolah-olah yang mengatakan famang syahida minkumus syahra falyasum. Kalau Anda menyaksikan kebesaran Ramadan, karena Ramadan itu sendiri sudah merupakan mukjizat turunnya, maka falyasum, maka Anda berpuasa di bulan itu. Lah kenapa? Karena tidak 3 hari lagi. Seperti orang-orang Yahudi. Kenapa tidak 3 hari lagi? Karena sudah berubah. Kalau 3 harinya orang-orang Yahudi, kita 1 bulan penuh. Famang syahida minkumus syahra. Siapa yang menyaksikan 1 bulan penuh ini? Falyasum. Maka mereka berpuasalah di situ. Lah kenapa mereka harus berpuasa? Karena mereka di situ diberikan oleh Allah la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Sebuah penjagaan atas diri yang berguna di masa depan supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik-baik. Setelah kemudian menyampaikan semuanya, Allah sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sa'alaka ibadiya anni fa inni qarib. Maka kalau seandainya kamu mendapati ada hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib. Lihat baik-baik. Fa idza sa'alaka, ketika bertanya kepada engkau. Siapa engkaunya di sini? Muhammad. Anni, tentang diri saya. Ibadiya anni, abid-abidku, hamba-hambaku, tentang perkara saya. Maka kemudian fa inni qarib. Lihat, yang ditanya siapa? Muhammad. Ketika ada seorang abdi, seorang hamba bertanya kepada Muhammad tentang aku. Allah ini gimana sih? Allah ini seperti apa sih? Allah ini, ya apapun lah pertanyaannya. Mau pertanyaan bagus, mau pertanyaan jelek ya. Tapi coba lihat, yang ditanya adalah Rasulullah. Yang harusnya jawab siapa? Jadi kalau bahasa Indonesia begini. Kalau ada yang nanya kepadamu, wahai Muhammad,
tentang aku, maka katakan kepada dia, saya dekat. Kan itu kan ya? Tapi begitu nggak artinya? Begitu nggak yang ditulis? Nggak. Ketika fa'idha sa'alaka, ketika bertanya kepada engkau Muhammad, ibadiya anni, hamba-hambaku tentang aku, langsung kemudian dibypass oleh Allah. Fa'inni qarib, aku dekat. Langsung Allah yang ngomong pada kita. Artinya apa? Saking senangnya Allah dengar Anda nanya tentang Allah kepada Rasulnya. Saking senangnya Allah dengar Anda, tahu Anda, merasa bahwa Anda tuh pengen mengenal Allah, langsung Allah kemudian yang datang. Gak perlu lagi Muhammad, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan langsung mengabulkan apapun, menjawab hamba-hambaku itu ketika mereka bertanya kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu langsung kemudian menjawab, ada apa? Saya dekat. Ujibu da'watad da'i, apapun yang ditanya oleh kemudian hamba-hambaku, idza da'an, ketika mereka mau bertanya kepadaku. Anda kalau mau ketemu presiden kira-kira mudah atau tidak? Anda ke telepon, saya pengen ketemu presiden, kira-kira mudah atau tidak? Susah. Jangan ketemu presiden, ketemu saya aja mungkin susah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau minta jadwal. Mohon maaf 2018 sudah penuh. Itu jawaban saya. Lah kenapa? Karena Anda bukan bertemu dengan orang biasa, gampangnya gitulah. Semakin tinggi posisinya, semakin sulit Anda bertemu dengan dia. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Pertanyaannya, ada nggak yang lebih tinggi daripada Allah? Dan ada nggak yang lebih rendah daripada kita semua? Tapi ketika Allah katakan, kalau ada hambaku tanya tentang saya, langsung jawab pada dia. Aku langsung jawab pada dia. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika dia langsung manggil kepadaku, aku langsung jawab pada dia. Kapanpun yang dia mau. Bukan ikut aku, tapi ikut dia. Kapanpun dia mau, aku akan jawab. Apapun yang dia minta, aku akan jawab. Falyastajibuli. Tapi tadi kata-katanya apa yang pertama? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu. Yang di sini sama atau tidak? Falyastajibuli. Di sini ujibu. Di sini pakai apa beda antara ujibu sama yastajibuli? Satu nggak pakai S, satu pakai S. Betul. Apa kemudian maknanya pakai S? Maknanya adalah ketika Anda tidak pakai S, Allah langsung jawab. Tapi kemudian kalau pakai S, berusaha proses. Apa yang Allah katakan? Aku pasti akan langsung jawab kalau Anda minta kepada saya. Kalau Anda kemudian ngomong pada saya di bulan ini apalagi, akan langsung saya jawab pada Anda. Apa yang kemudian Allah minta dari kita? Falyastajibuli. Yang mbok ya sedikit-sedikit kalian harus perhatian juga pada saya. Mbok ya sedikit-sedikit kalian juga harus jawab dengan panggilan-panggilan saya. Mbok ya coba untuk jawab panggilan saya. Mbok ya coba untuk kemudian memenuhi apa yang saya minta pada Anda. Falyu'minu bi. Lalu kemudian percaya kepada saya bahwa saya akan ngurusin semuanya itu. Kemudian baru kemudian Allah sampaikan, inilah kemudian arti daripada Ramadan. Lanjut kemudian ayat-ayat yang lain yang nggak bisa kita bahas sekarang karena banyak anak-anak kecil. Paham teman-teman sekalian? Insya Allah nanti kita bahas setelah nggak ada anak-anak kecil, gitu ya. Baik, terima kasih yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Yang ingin saya sampaikan adalah tadi kuncinya adalah ini bulan Al-Quran. Andaikan teman-teman mau berinteraksi dengan Al-Quran, ini saatnya. Kalau teman-teman mau berinteraksi dengan Al-Quran, ini adalah bulan yang lebih tinggi nilainya daripada bulan-bulan yang lain. Karena di bulan inilah Allah berikan segala sesuatu yang tidak Allah berikan pada yang lain. Allah bukakan pada kita sesuatu yang nggak akan Allah bukakan pada bulan-bulan yang lain. Saya selalu kemudian percaya dulu bahwa Ramadan akan datang berkali-kali. Mungkin walaupun ke depan tidak ada Ramadan lagi. Ternyata saya salah. Ramadan itu datang berbeda-beda setiap tahun. Jadi kalau kita menjadikan Ramadan sebagai kekasih kita, tiap tahun itu kekasih kita beda-beda. Tapi namanya sama. Namanya siapa? Ramadan. Nah kenapa? Karena setiap Ramadan bawa sendiri bagi kita sesuatu pengalaman dengan Al-Quran. Kalau Anda mau kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, Anda punya pengalaman sendiri dengan Al-Quran yang kemudian memberikan Anda kebaikan di bulan ini yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain dan tidak akan ada sebelumnya, tidak akan ada setelahnya. Anda nggak akan pernah dapat pengalaman yang sama dengan Al-Quran. Lah kenapa? Al-Quran Allah sampaikan seperti laut. Walau kanal bahru midada li kalimati rabbi. Sesungguhnya kalau andaikan Anda berandai-andai bahwa Al-Quran itu seperti kemudian laut, Anda tidak akan dapat menuliskan kalimat-kalimat Allah walaupun menggunakan laut sebagai tintanya. Pertanyaan saya, sudah pernah nyebur ke laut? Kalau nyebur ke laut terus Anda kemudian basah, yang basah Anda itu kira-kira airnya seberapa banyak dibandingkan yang di laut itu? Nah, anggaplah setiap tahun itu Anda nyebur kepada Al-Quran, maka tahun ini dengan tahun besok nggak akan sama. Tahun ini dan tahun lain nggak akan sama. Walaupun Anda seharian nyebur di dalam lautan, sampai Anda mati sekalipun, tetap nggak akan sama Anda dapetin air-airnya di situ. Allah punya personifikasi pada kita sendiri. Allah punya kemudian masing-masing pada diri kita sendiri. Artinya adalah apa? Coba interaksi dengan Al-Quran. Sedikit saja. Nggak apa-apa. Falyastajibuli. Coba sedikit aja kemudian memenuhi permintaan Allah. Buka ayat-ayat Allah. Lihat 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, terserah Anda. Sedikit saja. Coba lihat apa yang Allah berikan pada Anda. Seberapa besar perubahan di bulan Ramadan ini yang Allah bisa berikan pada Anda. Kalau Allah bisa merubah seluruh peradaban, kenapa Allah nggak bisa rubah diri kita?
Harusnya kalau Allah kemudian bisa rubah seluruh peradaban dalam bulan Al-Quran ini, dalam bulan Ramadan, insya Allah kita akan mengambil banyak keuntungan dari bulan Ramadan ini. Berinteraksi dengan Al-Quran, banyak-banyak puasa kemudian yang baik, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah takwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.